Pada abad ke-19, ada seorang pria yang bisa membawa senjata yang dapat membunuh ribuan orang dengan sekali tembakan pada masa itu. Siapa dia? Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang ilmuwan jenius pada abad ke-19 yang terkenal akan arus listrik bolak-baliknya atau AC. Bukan AC yang ada di rumah lu. Tesla adalah seorang visioner atau yang memiliki pandangan tentang masa depan pada masa itu. Penemuan dan inovasi yang dikembangkan oleh Tesla memiliki dampak yang sangat besar dalam mengubah revolusi industri, khususnya dalam hal distribusi dan penggunaan energi listrik yang memainkan peran penting dalam perkembangan industri modern. Itulah mengapa Elon Musk menamakan perusahaannya Tesla. Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di sebuah desa yang bernama Smijan. Dulu, desa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria dan sekarang merupakan bagian dari negara Kroasia. Ia lahir dari keluarga religius. Ayahnya adalah seorang pendeta dan penulis. Tesla menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan matematika sejak kecil. Ia sudah memiliki minat besar terhadap teknologi dan alam. Ayahnya sempat berharap agar Tesla menjadi seorang penulis, tetapi Tesla lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan teknik. Ia sering membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di sekolah dasar, Tesla memiliki daya ingat yang luar biasa dan sering kali mengerjakan masalah matematika di kepalanya tanpa menggunakan alat tulis yang membuat guru dan teman-temannya terkesan. Tesla juga sering menggambarkan ide-idenya melalui gambaran mental atau visualisasi yang sangat kuat. Bahkan, sebelum ia mencobanya secara fisik, ini adalah salah satu ciri khas metode kerja Tesla yang membantunya mengembangkan penemuan-penemuan luar biasa di masa depan. Kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun adalah momen penting dalam hidup Tesla. Ayahnya adalah sosok yang sangat mendukung, meskipun ia berharap Tesla mengikuti jejaknya sebagai seorang penulis. Namun ibunya memainkan peran besar dalam membentuk minat dan karakter Tesla. Ia mengajarkan Tesla untuk menghargai ilmu pengetahuan, seni, dan kreativitas. Pada tahun 1875, Tesla kuliah di Austrian Polytechnic, sebuah sekolah pendidikan tinggi di Graz, Austria. Di tahun pertama saat ia bersekolah, ia berhasil meraih peringkat terbaik di kelasnya. Tiba-tiba, Tesla kecanduan judi. Ya namanya juga manusia, butuh liburan kali biar gak stres. Ketika Tesla sudah kecanduan judi, jalan dia untuk menuju kesuksesan itu semakin menjauh. Setelah kecanduannya mencapai titik di mana ia rasa itu cukup mengkhawatirkan, Tesla ini sudah sadar bahwa judi merugikan dirinya dan kehidupannya. Tesla berhenti dari perjudian dan mulai fokus pada impian ilmiahnya, yaitu penemuan dan inovasi. Thomas Alva Edison adalah seorang pembisnis handal dan penemu arus listrik searah atau DC. Kalau lo tahu lampu pijar, lampu warna kekuningan yang biasa dipakai di angkringan atau untuk ternak ayam, nah itu salah satu penemuan yang dikembangkan oleh Edison. Jadi, sebelum terjadi perang arus antara Edison dan Tesla, Tesla pernah bekerja sama dengan Edison sebagai satu tim yang sama. Tesla bekerja keras untuk memperbaiki desain generator yang digunakan dalam sistem Edison. Salah satu tugas utamanya adalah menemukan cara agar generator ini bisa beroperasi lebih efisien dan dapat bekerja lebih lama tanpa perlu banyak perbaikan. Tesla berhasil meningkatkan efisiensi generator dari Edison. Tiba-tiba, terjalinlah perseteruan antara Edison dengan Tesla. Kalau Tesla bisa memperbaiki generator milik Edison yang rusak, dia bakal dikasih uang oleh Edison. Dan ternyata Tesla berhasil memperbaikinya. Dan ya, benar, Edison gak mau ngasih sejumlah uang yang sudah dia janjikan. Disinilah hubungan Tesla dan Edison mulai retak. Yang dimana pada masa itu, Tesla memutuskan keluar dari kerjaannya dan tidak bekerja sama lagi dengan Edison. Salah satu babak paling menarik dalam kehidupan Tesla adalah perang arus melawan Edison. Tesla dan Edison memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang sistem tenaga listrik yang paling efisien. Edison adalah pendukung utama arus arah atau DC yang pada waktu itu telah digunakan secara luas. Namun, arus arah memiliki kelemahan besar, sulit untuk ditransmisikan jarak jauh tanpa kehilangan daya yang signifikan. Tesla di sisi lain memperkenalkan dan mendukung arus bolak-balik. Sistem AC memungkinkan listrik ditransmisikan dengan efisien untuk jarak jauh dan kemudian diturunkan tegangannya di dekat lokasi pengguna. Tesla yakin bahwa sistem AC jauh lebih baik daripada DC, sementara Edison merasa bahwa AC sangat berbahaya dan tidak stabil. Perseteruan mereka bukan hanya tentang perbedaan teknis, tetapi juga dengan kepentingan bisnis. Edison memiliki investasi besar dalam teknologi DC dan berdiri untuk kehilangan banyak keuntungan jika AC lebih banyak digunakan. Sementara itu, Tesla bekerja dengan George Westinghouse
yang memiliki bisnis listrik dan ingin mengembangkan sistem AC. Edison berusaha keras untuk menyingkirkan AC dan melindungi investasinya dalam DC, termasuk melakukan kampanye untuk menunjukkan bahwa AC sangat berbahaya. Salah satu tindakan ekstrem Edison adalah demonstrasi yang memperlihatkan binatang yang dielektrokusi menggunakan arus AC untuk menunjukkan bahayanya. Sebuah tindakan yang dianggap manipulatif dan tidak etis. Untuk melindungi kepentingannya, Edison melakukan kampanye hitam yang dikenal sebagai perang arus. Ia menyebarkan narasi bahwa AC sangat berbahaya, bahkan sampai mengusulkan penggunanya untuk kursi listrik. Metode eksekusi yang baru dikembangkan pada saat itu. Edison berharap publik akan merasa takut menggunakan AC, yang pada akhirnya akan mendorong adopsi DC. Tesla dan Westinghouse berhasil meyakinkan publik bahwa AC adalah pilihan yang lebih baik dengan memenangkan proyek besar untuk menyediakan listrik AC bagi pemeran dunia di Chicago tahun 1893, serta proyek pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Death Ray atau sinar kematian adalah istilah yang sering dikaitkan dengan konsep senjata misterius yang dikembangkan oleh Nikola Tesla pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Tesla mengklaim telah merancang sebuah senjata yang bisa menghancurkan pesawat terbang, kendaraan, atau bahkan pasukan musuh dari jarak jauh. Pada awal 1900-an, Tesla mengungkapkan ide tentang senjata ini dalam beberapa wawancara dan tulisan. Namun, penemuannya tidak pernah diwujudkan dalam bentuk prototipe yang nyata. Dalam berbagai pernyataannya, Tesla menyebutkan bahwa senjata ini yang sering dia sebut sebagai sinar kematian atau death ray akan menggunakan teknologi radio dan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan energi ke jarak jauh. Menurut Tesla, sinar ini dapat menghancurkan sasaran apapun yang berada di jalurnya tanpa memerlukan proyektil fisik, dan ia percaya senjata ini akan menjadi alat yang sangat kuat dalam pertahanan negara, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, Tesla berharap bahwa teknologi ini bisa mencegah perang besar dengan menciptakan semacam penghalang yang membuat perang fisik menjadi tidak mungkin karena kekuatan senjata ini. Setelah Tesla meninggal pada tahun 1943, sebagian besar catatan dan barang-barang pribadinya disita oleh pemerintahan Amerika Serikat. Banyak dokumen pribadi Tesla, termasuk catatan riset eksperimen yang ia lakukan. Banyak teori spekulasi muncul, baik yang mengaitkannya dengan potensi teknologi yang mungkin bisa diciptakan dalam waktu yang lebih modern, atau dengan teori konspirasi yang mengklaim bahwa pemerintah atau pihak-pihak tertentu telah menyembunyikan penemuan Tesla ini. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa Rusia setelah Perang Dunia Kedua mungkin tertarik untuk memperoleh teknologi Tesla, termasuk ide-ide tentang senjata elektromagnetik. Ini didorong oleh fakta bahwa Tesla telah berbicara tentang potensi senjata berbasis energi yang dapat mengubah cara dunia berperang. Namun, tidak ada hasil bukti konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah Soviet atau negara lain berhasil memperoleh atau mengembangkan death ray yang diklaim Tesla. Selain itu, banyak ilmuwan dan sejarawan yang berpendapat death ray lebih mungkin merupakan bagian dari visi futuristik Tesla yang sangat spekulatif dan tidak pernah terwujud dalam bentuk nyata. Tesla memang terkenal karena ide-idenya yang cemerlang dan kadang kala tidak realistis. Beberapa orang percaya bahwa Tesla mungkin saja memiliki ide dasar yang bisa berkembang menjadi teknologi militer modern, meskipun tidak tercapai pada masanya. Bahkan pada zaman modern sekalipun, beberapa teori konspirasi dan film fiksi ilmiah sering mengaitkan Tesla dengan berbagai senjata misterius, termasuk death ray atau sinar kematian. Nikola Tesla menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam kesendirian, meski menciptakan penemuan-penemuan yang mengubah dunia, seperti sistem listrik arus bolak-balik atau AC, dan motor listrik induksi. Tesla tidak pernah mampu mengelola aspek keuangan dari karya-karyanya dengan baik. Ia seringkali menghabiskan uang yang diperolehnya untuk penelitian lebih lanjut, namun tidak bisa mengamankan dukungan finansial jangka panjang. Pada akhir hidupnya, Tesla hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Ia tinggal di sebuah kamar hotel sederhana di kota New York, seringkali dikelilingi oleh pengunjung yang datang untuk mendengar cerita tentang penemuan-penemuannya yang mengganggukan. Namun, ia tidak pernah mendapatkan pengakuan atau penghargaan finansial yang sebanding dengan dampak besar yang ia berikan pada dunia. Tesla meninggal pada 7 Januari 1943 di New York pada usia 86 tahun, dalam kondisi yang sangat sederhana dan hampir tanpa uang. Ia meninggal di kamar hotelnya dalam kesendirian. Pada saat kematiannya, banyak orang yang tidak sepenuhnya menyadari besarnya kontribusi Tesla terhadap dunia modern. Namun,
Setelah kematiannya, dunia lebih menghargai karya-karyanya. Banyak orang mulai menyadari betapa besar pengaruh Tesla dalam perkembangan teknologi listrik dan bagaimana penemuannya mendasari banyak inovasi yang kita nikmati hingga sekarang, seperti sistem listrik AC, radio, dan komunikasi nirkabel. Pada tahun 1960-an, ada kebangkitan minat terhadap Tesla dan penemuan-penemuannya. Ia dianggap sebagai seorang jenius yang tidak dihargai pada masanya. Tesla memegang 300 hak paten dan dapat berbicara dalam 8 bahasa. Ada satu pesan terakhir dari Tesla untuk ibunya. Saya berharap saya bisa berada di sampingmu sekarang, Ibu, untuk membawakanmu segelas air. Bertahun-tahun yang saya habiskan untuk melayani umat manusia tidak membawa apa-apa selain hinaan.